Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life, student? I hope you are all in a great condition. Today, I'm going to give a brief explanation of the analytical exposition. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menyampaikan penjelasan secara umum terkait teks analytical exposition. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu fungsi sosial dari exposition text. Exposition bertujuan untuk mengungkapkan argumen mengenai suatu isu dan menjustifikasinya. Exposition biasanya ditemukan dalam esai, editorial, debat politik, atau commentaries. Struktur teks exposition terdiri dari 3. Yang pertama adalah thesis, kemudian yang kedua a series of arguments, dan ketiga restatement of the thesis atau disebut juga reiteration. Terdapat 2 jenis exposition text. Yang pertama adalah analytical exposition, dan yang kedua adalah hortatory exposition. Analytical exposition bertujuan untuk meyakinkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak benar, atau bahwa sesuatu itu baik atau buruk, atau sesuatu itu penting atau tidak penting, bergantung pada topiknya. Analytical exposition menurut Martin tahun 1985 adalah exposition to persuade that, untuk menjustifikasi sesuatu pendapat atau interpretasi. Sementara hortatory exposition adalah exposition to persuade to. Masih menurut Martin tahun 1985, Garrett 1998, di mana bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk seseorang atau pembaca untuk melakukan sesuatu. Hortatory exposition biasa ditemukan di editorial, pidato politik, esai, surat kepada editor, dan debat. Ada beberapa ciri kebahasaan dari teks analytical exposition. Yang pertama, berfokus pada satu topik tertentu. Kemudian yang kedua, menggunakan mental verb seperti I believe, I think, atau I like. Ciri kebahasaan yang ketiga, menggunakan connectives untuk menjaga hubungan logis antara gagasan yang diutarakan. Di antaranya temporal connectives seperti first, second, third, dan seterusnya. Kemudian causal connectives untuk menyatakan sebab akibat seperti because, lead to, the consequence of. Kemudian comparative connectives, however, on the other hand. Dan terakhir, connectives dalam concluding statement seperti consequently dan therefore. Ciri kebahasaan yang keempat bergerak dari pernyataan personal ke pernyataan impersonal. Contoh pernyataan personal, I think we should teach grammar to the student. Kemudian contoh yang kedua, you shouldn't do that. Contoh pernyataan impersonal, teaching grammar is essential to help students learn English successfully. Contoh yang kedua, it could be argued that teaching grammar plays a significant role in. Contoh yang ketiga, it is said that. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan modality seperti modal verb.
Contoh kalimatnya, the government should punish the seller who adds additive in foods. Additive will or can cause disease. Selanjutnya adalah modality lain, seperti inevitably, absolutely, seperti pada contoh, additive will absolutely damage your body. Ciri kebahasaan yang keenam, menggunakan istilah-istilah teknis, seperti additive dan cancer. Ciri kebahasaan yang ketujuh, menggunakan pendapat para ahli untuk mendukung argumen. Hal ini diperlihatkan dengan adanya referensi atau proper name. Ciri kebahasaan yang kedelapan, menggunakan bahasa yang objektif dengan menggunakan ekspresi-ekspresi seperti it seems obvious, it can be seen that. Kemudian ciri kebahasaan yang kesembilan, menggunakan bahasa untuk menilai atau mengevaluasi. Seperti pada contoh, chemical additives threatens our health. Food is essential for our body. Ciri kebahasaan yang ke-10, menerangkan atau menggambarkan dan menggunakan bukti untuk mendukung argumen supaya argumennya lebih faktual dan powerful. Seperti contoh, the consequence of this, yang merupakan explanation. The population is increasing and causing many problems for the neighbor. Di mana pada kalimat ini terdapat bagian deskripsi dan juga cause and effect. Contoh yang ketiga, chemical substance are dangerous to our body. Ini merupakan kalimat description. Ciri yang ke-11 yang terakhir, menggunakan kalimat pasif. Seperti smoking should be banned. Students, learning should be promoted. Okay, student, I think that is all for today. Thank you very much for your attention. See you next time. Happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.